التذكير والحث على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى ونؤمن بذلك إصلاح قلوب ظاهرنا وباطننا ومعالم الله صالح النيات أن الله يدخل نيتنا في نية الصالحين ويجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. Kita masih di hakikatnya di sini di buku sirah masih cerita-cerita yang ada di surat Al-Baqarah. Belum selesai banyak sekali di sini. Tapi boleh kita baca karena itu termasuk atau bisa bilang masuk di sirah atau sejarah Nabi Muhammad SAW sama orang munafik atau orang Yahudi yang ada di Makkah. Di sini ada satu orang namanya Ali Yasir bin Akhtab wa akhi. Ada berapa ayat nanti kita baca turun Alif Lam Mim. Alif Lam Mim ini biar kita faham. Saya orang Arab tidak faham artinya apa itu Alif Lam Mim. Tapi Rasulullah SAW di Al-Quran di hadisnya bersabda barang siapa baca satu huruf dari Al-Quran dapat pahala 30. Saya tidak bilang, Rasulullah jelasin, saya tidak bilang Alif Lam Mim satu huruf. Tapi alifun satu huruf, lamun satu huruf, mimun satu huruf. Ini walau kita tidak faham. Ini mungkin jawab saudara kita yang di sini bilang, cek kalau saya baca Al-Quran tapi tidak faham, dapat pahala? Ya dapat pahala. Hamim artinya apa? Nun artinya apa? Qaf, kaf, ha, ya, ain, sad artinya apa? Kita tidak paham tapi pasti dapat pahala karena Rasulullah SAW bilang sama kita, paham atau tidak? Coba baca, bilang apa Ustazah? Ibnu Ishaq berkata, sesungguhnya di antara pendeta-pendeta Yahudi dan orang-orang kafir Yahudi yang kisahnya disebutkan dalam Al-Quran, sebagaimana dituturkan kepadaku dari Abdullah bin Abbas dan Jabir bin Abdullah bin Bi'ab yang bertanya kepada Rasulullah SAW dan membuat kerancuan bagi beliau untuk mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan adalah Yasir bin Khattab dan saudaranya. Suatu ketika Abu Yasir bin Akhtab berjalan melintasi di hadapan Rasulullah SAW dan saat itu beliau sedang membacakan surah Al-Baqarah Alif Lam Mim. Kitab Itu itu tiada Rasulullah keraguan di yang antaranya. lagi baca Rasulullah SAW. Ini orang Yahudi. Yasir bin Akhtab itu orang Yahudi. Ini saudara Huyai bin Akhtab. Nanti kita belajar di Ghazwat Khaybar. Khaybar atau Ghazwat Bani Nadir. Ini anak Huyai bin Akhtab itu yang istri Nabi Muhammad SAW nanti kita belajar. Lanjut. Ini siapa? Yasir bin Akhtab. Aba Yasir bin Akhtab marra bi Rasulillah. Itu saudara Huyai bin Akhtab yang namanya Aba Yasir. Dalam satu ketika itu lewat Rasulullah lagi baca atau sedang baca Alif Lam Mim dalikal kitabul la raiba fihi. Datang kepada kakaknya atau adiknya Huyai bin Akhtab. Aba Yasir bin Akhtab. Dia datang ke saudaranya Huyai bin Akhtab fi rijal min al-Yahud. Terus bilang apa? Kemudian bin Akhtab menjumpai saudaranya Huyai bin Akhtab yang tengah berkumpul bersama orang-orang Yahudi. Abu Yasir bin Akhtab berkata, demi Allah, ketahuilah baru saja aku mendengar Muhammad membaca apa yang diturunkan padanya Alif Lam Mim. Kitab itu tiada keraguan di dalamnya. Orang-orang Yahudi berkata, apakah engkau benar-benar mendengarkannya? Yasir bin Akhtab menjawab, benar. Huyai bin Akhtab bersama orang-orang Yahudi segera beranjak dan berangkat untuk menjumpai Rasulullah SAW. Mereka berkata, wahai Oke, Muhammad, ini kenapa? Karena tadi atau kita paham Al-Quran turun di dalam bahasa Arab. Ini juga orang Arab. Orang Arab paham. Waktu mereka dengar Rasulullah baca Alif Lam Mim, dalikal kitabul la raiba fihi, langsung balik ke adiknya atau kakaknya. Bilang sama mereka harus belajar. Kenapa? Karena pahaman mereka dari ayat tersebut pasti ada di buku At-Taurah yang sebelum Nabi Muhammad datang ke Al-Madinah. Terus lanjut.
mereka berkata, "Wahai Muhammad, telah dikabarkan kepada kami bahwa engkau membaca apa yang diturunkan kepadamu. Alif Lam Mim. Kitab itu tiada keraguan di dalamnya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ya, benar." Orang-orang Yahudi berkata lagi, "Apakah ayat-ayat Quran itu dibawa Jibril dari sisi Allah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ya, benar." Orang-orang Yahudi berkata lagi, "Sungguh Allah telah mengutus beberapa nabi sebelum engkau. Kami tidak mengetahui Allah menjelaskan kepada salah seorang nabi itu tentang masa kekuasaannya dan masa kekuasaan umatnya selain pada dirinya." Huyai bin Akhtab berkata sambil menghadap pada orang-orang yang datang bersamanya, "Alif 1, Lam 30, dan Mim 40. Jadi jumlah keseluruhannya 71 tahun. Apakah kalian akan menganut agama yang masa kekuasaannya hanyalah 70 tahun saja? 70 tahun, 71 tahun saja. Kemudian Ah, Huyai ini bin Akhtab. ini dari dalam cerita ini kayak kita paham, bukan kayak kita paham, mereka paham Rasulullah SAW bisa jadi Nabi 71 tahun. Dari mana? Dari alif lam mim, dari kata atau dari huruf alif lam mim. Tapi nanti kita belajar Rasulullah kasih alif lam mim sod, nanti alif lam mim ra, nanti ada alif lam kaf ha ya ain sad. Itu kalau kita hitung seperti pikiran mereka ya umur umat Nabi Muhammad berapa? Tapi di sini ini salah satu fahaman orang Yahudi. Syekh, kita boleh ambil fahaman tersebut sampai kita kasih terjemah atau kasih ngerti atau biar mereka paham artinya apa itu bisa bilang satu tafsir tapi bukan yang yakin seperti tafsir Rasulullah SAW. Ini kenapa? Karena fahaman dari orang Yahudi yang dengar Al-Quran. Terus lanjut. Kemudian Huyai bin Akhtab menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Hai Muhammad, apakah engkau mempunyai ayat lain selain ayat tadi?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ya." Huyai bin Akhtab berkata, "Bagaimana bunyinya?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat Alif Lam Mim Shad. Huyai bin Akhtab berkata, "Demi Allah, ayat ini jauh lebih berat dan lebih panjang. Alif 1, Lam 30, Mim 40, dan Shad adalah 90. Jadi jumlah keseluruhannya adalah 161. Apakah engkau mempunyai ayat lain, wahai Ini Muhammad?" namanya hisab al-jummal. Ada hitungan di dalam bahasa Arab kalau alif satu, ba dua, tiga, ta tiga, terus sampai 10, sampai huruf 10. Setelah 10 mereka hitung setiap huruf 10. Seperti contoh dari ra mungkin kalau tidak salah dari ra sudah masuk huruf 11 mereka hitung 20. Setelah ra zai sudah 30. Sin 40. Terus sampai 20, sampai huruf 20. Setelah 20 mereka hitung 100. Contohnya itu kalau kita bilang huruf nomor 20 berapa itu saya tidak tahu. Hasilnya contohnya setelah mereka ah setelah mereka 30 sih. setelah mereka 20 langsung hitung seratusan. Oh, Ini contoh tadi bilang 20 sudah jadi 200 ya. Karena ya tadi 10 10 10 20 200. 30, 40, Shadnya Ya. 90. Ya, habis itu mereka ratusan. Kalau ada huruf yang berikutnya mereka taruh 100 tambah 100. Itu yang namanya hisab al-jummal. Ini hisab atau hitungan khusus di bahasa Arab. Mereka masuk di situ. Oh ini, oh ini berapa? Oh ini tambah, oh ini 300. Sampai mereka nanti di dalam di dalam cerita mereka bilang wahai Muhammad kita bingung sekarang kamu hidup berapa, umatmu berapa tahun? Dari mana? Dari ayat atau dari hitungan mereka di huruf tadi alif lam mim ra, alif lam mim sad, alif lam mim ya yang kita baca coba lanjut ha. Huyai bin Akhtab berkata, "Bagaimana bunyinya?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan Alif Lam Mim Ra. Huyai bin Akhtab berkata, "Ini jauh lebih berat dan lebih banyak. Alif 1, Lam 30, Mim 40, dan Ra 200."
Jadi jumlah keseluruhan 271 tahun. Huyai bin Akhtab berkata, "Wahai Muhammad, masalahnya menjadi sangat kompleks bagi kami, hingga kami tidak mengerti apakah engkau diberi banyak atau sedikit." Kemudian orang-orang Yahudi itu pergi. Abu Yazid bin Akhtab berkata kepada saudaranya, Huyai bin Akhtab dan pendeta-pendeta Yahudi yang ikut bersamanya, "Tahukah kalian barangkali jumlah tadi diberikan kepada Muhammad, yaitu 71, 161, 231, dan 271. Jadi jika dijumlahkan keseluruhannya, maka menjadi 734 tahun." Pendeta-pendeta Yahudi berkata, "Persoalan menjadi sangat kompleks bagi kami." Oke, Para ulama ini lihat pikiran mereka sampai tadi berapa? 734. Itu hitungan mereka. Kita tidak tahu. Kenapa tadi saya bilang ini bukan yakin? Karena benar tidak yakin. Sampai sekarang ini kita sudah tambah 700 lagi. Sudah 1446 ya. Sudah lebih dari yang mereka bilang. Tapi rahasianya dari mana? Dari ayat itu Alif Lam Mim, atau dari Qaf, atau dari Shad, atau dari Nun, atau dari Ha, Taha, atau dari Ya di Kaf, Ha, ya. Kita nggak tahu. Kalau kita mau hitungan mereka. Sampai tadi bilang ashab tafsir atau ahli tafsir semuanya tentang masalah ini, mereka di huruf atau di tafsir atau terjemah Alif Lam Mim langsung mereka bilang Allahu a'lamu bimurad. Bimurad. Terus karena mereka sudah jadi bingung, bilang apa itu? Fayaz'umun anna haula'il ayat nazalat fihim. Apa itu? Coba. Dialah yang menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu. Di antara sisinya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi Muhkam. Al-Quran. Muhkamat itu maksudnya yang jelas, hukumnya jelas, artinya jelas, tujuannya atau fahamannya jelas. Itu muhkamat. Mutasyabihat itu seperti tadi bilang, mungkin artinya ini, bisa artinya enggak, bukan. Ini sampai sekarang kita lihat ashabul ilmu hadis, ilmu yang sekarang, ilmu teknologi sekarang, kadang-kadang mereka kasih ilmu atau kasih apa bilang yang baru, tapi di dalam agama Islam kita sudah tahu dari Al-Quran. Nah, perkiraan ya. Lanjut. Ibnu Ishaq berkata, "Aku mendengar dari ulama yang kredibel, tidak aku ragukan integritasnya, berkata bahwa ayat di atas diturunkan atas warga Najran, yaitu pada saat mereka bertemu dengan Rasulullah SAW untuk bertanya tentang Isa bin Maryam Ini alaihissalam." Najran, ahli Najran Nasrani. Ahli Najran Nasrani. Tapi yang tadi itu Huyai bin Akhtab Yahudi. Kita bisa bilang di dalam dari cerita ini bisa bilang mungkin dua kali, bisa jadi dua kali. Orang Yahudi sama orang Nasrani. Orang Yahudi datang sendiri di waktu lain, tanya sama Rasulullah, Rasulullah jelasin, mereka fahamannya. Atau kasih tahu yang mereka faham. Nasrani juga bisa bilang gitu. Karena di dalam cerita atau dalam hidup Nabi, kadang-kadang ceritanya dua kali atau diulang dua kali, tiga kali, beda orangnya aja. Tanyaan dua orang sama, tapi waktunya, tempatnya pasti beda. Sampai jadi kita kadang-kadang baca ini fulan datang. Ada riwayat lain ini fulan datang. Mirip, ceritanya mirip, kayak kisahnya satu. Tapi enggak, itu ceritanya di tempat lain, ini di tempat lain. Terus, Ibnu Ishaq berkata, Muhammad Abu Umamah bin Sahal bin Hunayf berkata kepadaku bahwa ia mendengarkan ayat di atas diturunkan untuk beberapa orang Yahudi, namun dia tidak memberikan rinciannya lebih lanjut kepadaku. Wallahu alam. wallahu alam ayu dzalika kan. Ya, oke. Terus lanjut, Kafiran orang-orang Yahudi terhadap Rasulullah SAW setelah mereka menanti-nanti kedatangannya dan ayat Al-Quran yang diturunkan Allah dalam hal ini. Itu kita kemarin jelasin surat ayat ini waktu kajian tematik itu tawassul. Ceritanya sama. Coba baca, Qala Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq berkata, "Aku mendengar dari Ikrimah mantan budak Ibnu Abbas atau dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, ia berkata, orang-orang Yahudi berharap mengungguli orang-orang Aus dan Khazraj dengan wasilah Rasulullah SAW sebelum diutusnya. Namun saat Allah mengutusnya dan ternyata beliau berasal dari orang Arab,
Mereka kafir dan membantah apa saja yang dikatakan beliau. Kemudian Mu'adz bin Jabal dan Bishr bin Al-Barra bin Marur, saudara Bani Salimah, berkata pada mereka, "Wahai orang-orang Yahudi, bertakwalah kepada Allah dan masuklah ke dalam Islam, karena kalian pernah mengharapkan kemenangan atas kami dengan perantara Muhammad, sedangkan kami pada saat itu masih dalam keadaan musyrik. Kalian pernah sampaikan kepada kami bahwa beliau telah diutus, dan kalian telah terangkan kepada kami tentang sifat-sifat beliau." Salam bin Mishkam, salah seorang dari Bani Nadir, berkata, "Namun ia sama sekali tidak membawa apapun yang kami ketahui, dan tidak membawa sesuatu yang pernah kami sampaikan kepada kalian." Allah Ta'ala menurunkan ayat tentang ucapan mereka dalam firman-Nya berikut, surah Al-Baqarah ayat 89. Dan setelah datang kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir. Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya, maka laknat Allah lah atas orang-orang ingkar. Ya Allah. Ini kemarin kita jelasin ya, sudah jelas di kajian tematik, tapi ceritanya atau ilmunya sama, tidak beda. Di situ kita ambil dalil orang yang bilang boleh tawassul dengan Nabi Muhammad SAW. Di sini kita belajar tafsirnya, kenapa turun ayat tersebut. Sebabnya apa, itu yang namanya di dalam buku atau di dalam buku tafsir atau ilmu tafsir, asbabun nuzul. Sebab turun ayat tersebut. Sebabnya apa? Sebab turun ayat ini apa? Yang tadi cerita orang Bani An-Nadir. Waktu sahabat Mu'adz bin Jabal, itu kapan Mu'adz bin Jabal dan Sa'id bin Jubair bilang sama an Sa'id bin Jubair, bukan tabi'i, sahabat. Maaf, itu siapa? Mu'adz bin Jabal wa Bishr bin Al-Bara bin Ma'rur. Itu kapan mereka bilang sama orang Yahudi seperti itu atau orang Yahudi Bani Nadir? Setelah mereka masuk agama Islam, baru bilang sama orang Yahudi atau Bani Nadir, kenapa kamu dulu gini gini gini, sekarang tidak ikut? Ya, mereka ingkar. Walamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Lanjut, qala Ibnu Ishaq. Ibnu Isa berkata, saat Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul dan memaparkan tentang perjanjian yang telah Allah ambil dari mereka, Malik bin As-Sa'id berkata, "Demi Allah, kami tidak pernah diberi perjanjian agar percaya kepada Muhammad. Tidak Itu pernah pula kemarin kita sudah pernah baca perjanjian di nanti bagi di tafsir surat Ali Imran. Bagi falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Ja'akum rasulun tansuruna ila akhirah. Walhasil ada ayat kasih tahu tentang masalah perjanjian itu untuk seluruh nabi dan umatnya. Kalau Nabi Muhammad datang, kamu harus ikut sampai Allah Ta'ala ambil berjanjian sama Nabi dan umatnya. Tapi mereka di sini ingkar, bilang kita belum pernah atau tidak tahu hal tersebut. Terus Allah Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran tentang Malik bin As-Sa'id. Patutkah mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah, dan setiap kali mereka mengingkari janji, segolongan mereka melemparkannya, bahkan sebagian besar dari mereka tidak beriman. Surah Al-Baqarah ayat 1. ada berapa ayat seperti ini yang di berikutnya. Lanjut, baca. Ibnu Ishaq berkata, Ibnu Saluba al-Fityuni berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Muhammad, engkau tidak datang kepada kami dengan membawa sesuatu yang pernah kami ketahui, dan Allah tidak menurunkan kepadamu ayat nyata yang haruskan kami beriman dan mengikutimu." Allah Ta'ala menurunkan ayat tentang ucapan Ibnu Saluba tersebut, surah Al-Baqarah ayat 99. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas, dan tak ada yang ingkar kepadanya melainkan orang-orang yang fasik. Sudah jelas, kita lanjut. Karena ini semuanya ayatnya sama, tapi ceritanya seperti tadi. Dari Malik ibn Dhaif, dari Abu Sulu, nanti ada Abu Rafi' bin Huraimalah, nanti ada ini Huraimilah, Syekh. Al-Huraimilah. Al-Huraimilah. Rafi' bin Huraimilah.
Terus lanjut coba baca. Ibnu Isa berkata, Wafi bin Huraimalah dan Wahab bin Zaid berkata kepada Rasulullah SAW, Wahai Muhammad, datangkanlah pada kami kitab yang engkau turunkan dari langit hingga kami bisa membacanya. Lalu pancarkan air sungai untuk kami, pasti kami akan beriman, mengikuti dan menggunakannya. Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya mengenai perkataan Wafi bin Huraimalah dan Wahab bin Zaid tersebut di surah Al-Baqarah ayat 108. Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul kamu seperti Bani Israel mereka meminta kepada Musa pada zaman dahulu? Dan barang siapa yang menukar iman dengan kekafiran, maka sesungguhnya orang itu telah sesat dari jalannya. Oke, kalau kita fokus sedikit sama ayatnya, sama ayat yang tadi, yang pertama itu, walamma ja'ahum kitabun min indillah ayat 8-9. Ayat kullama ahadu ahdan 100. Ayat walaqad anzalna ilaik 99. Ayat ini yang barusan kita baca, am turidun an tas'alu 108. 108 berarti semuanya dari surat Al-Baqarah berturut-turut. Jadi setiap ayat di surat Al-Baqarah ada sabab, bukan setiap, banyak dari surat Al-Baqarah ada berapa ayat yang ada sabab nuzul. Sababnya itu orang Yahudi, mereka tidak ikut. Ada tentang masalah lain, hukum-hukum syar'i juga, tapi paling banyak atau sebagian, mungkin bilang berapa bagian ayat dari di surat Al-Baqarah itu tentang orang Yahudi yang datang kepada Nabi. Lihat itu ayat yang berikutnya juga. Lanjut, wa kana Huyai bin Akhtab qala ibn Ishaq. Ibnu Ishaq berkata, Huyai bin Akhtab dan saudaranya Abu Yasir bin Akhtab adalah sosok seorang Yahudi yang memendam dendam kesumat yang amat dalam kepada orang-orang Arab. Karena Allah memberikan karunia kepada mereka berupa seorang Rasul SAW. Ini Mereka bahasa mereka bahasa Arab, tapi mereka turunan Bani Israel. Ini Huyai bin Akhtab, saudaranya, walau bahasa mereka bahasa Arab, tapi itu orang yang paling keras, orang yang paling jahat sama Nabi Muhammad SAW. Kanu asyaddal Yahudi hasad. Rasa iri di dalam hati mereka itu yang paling keras. Nah, nggak mau Nabi datang dari Arab, dari turunan Arab atau turunan Ismail. Lanjut, ha? Mereka berdua berupaya sekuat tenaga untuk menjauhkan manusia dari agama Islam dengan segala kapasitas yang mereka miliki. Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya tentang mereka berdua di surah Al-Baqarah ayat 109. Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman. Karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri. Setelah nyata bagi mereka kebenaran, maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ada kathir min ahli kitab. Ini biar kita dapat pelajaran orang Muslim. Jangan kamu bilang ini fulan, Yahudi atau Nasrani teman saya. Walau kamu boleh cara komunikasi sama mereka dalam cara yang baik, tapi juga hati-hati. Karena paling banyak di antara mereka temanin kita biar ajak kita ke agamanya. Wadda kathirun min ahli kitab law yaruddunakum. Kalau mereka bisa apa itu petunjuk atau bisa tarik kamu ke agamanya, mereka siap. Wadda kathirun min ahli kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum. Kenapa mereka mau kamu ikut mau minta dari kamu ikut agamanya? Karena mereka iri atau ada rasa iri atau dengki kenapa Nabi Muhammad dari orang Arab. Itu bukan dari buku At-Taurah. Allah Ta'ala membersihkan atau kasih masukan, bukan ini dari At-Taurah, ini dari mereka sendiri. Min indi anfusihim. Kapan mereka? Setelah jelas itu yang benar Nabi Muhammad dari orang Arab. Falamma ja'ahum fa'fu fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri. Terus lanjut. Konflik antara orang-orang Yahudi dan Kristen di hadapan Rasulullah SAW. Ibnu Ishaq berkata, pada saat delegasi Kristen Najran sampai di tempat Rasulullah SAW,
Maka pendeta-pendeta Yahudi itu datang menemui mereka dan langsung terlibat cekcok hingga mereka di hadapan Rasulullah SAW. Allahumma salli alaihi. Rafi bin Huraim malah berkata, kalian tidak mempunyai pegangan. Rafi bin Huraim malah kafir kepada Isa bin Maryam dan Injil. Seorang delegasi Kristen Najran angkat bicara kepada orang-orang Yahudi. Kalian tidak memiliki pegangan. Dia juga mengingkari kenabian Musa dan kafir kepada Taurat. Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya tentang ucapan mereka berdua tersebut di surah Al-Baqarah ayat 113. 113. Dan orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai satu pegangan. Dan orang-orang Nasrani berkata, orang-orang Yahudi tidak mempunyai suatu pegangan. Padahal mereka sama-sama membaca Alkitab. Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui, mengatakan seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat tentang apa-apa yang mereka berselisih padanya. Ini yang ada tanyaan, biasa ada tanyaan apa yang mereka bilang, Yahudi bilang, tapi benar apa yang mereka Nasrani atau Nasrani bilang benar. Ini al-Yahud bilang وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. Dua-duanya benar. Kalau kamu tidak ikut Nabi Muhammad SAW, semuanya tidak ada yang benar. Jadi semuanya salah. Wallahu a'lam. Saya sudah cukup hari ini. Saya lagi itu ada tamu. Tapi boleh baca arti ini dari buku sirah juga. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahli iman. Insyaallah kita minggu depan tentang masalah al-qiblah. Qiblat karena Rasulullah SAW seperti kita jelasin dulu salat ke di waktu dia di Makkah salat ke dua-duanya. Taruh Al-Ka'bah di hadapannya ke arah Baitul Maqdis. Jadi bisa dua. Dapat Al-Ka'bah, dapat Baitul Maqdis. Tapi setelah dia balik atau setelah hijrah ke Al-Madinah, ya, tidak bisa. Dia salat ke Baitul Maqdis 1 tahun atau 18 bulan atau 16 bulan. 16 bulan atau 1 tahun setengah bulan. Setelah itu Allah Ta'ala suruh dia balik atau ke arah Al-Ka'bah. Nanti besok insya Allah kita belajar. Jazakumullah wa iyyakum. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli al-ilm wal yaqin wal ma'rifah innahu akramul akramin. Alhamdulillahi rabbil alamin.